komentar dari saya sendiri, saya kira itu adalah satu entertain yang cukup positif ya, bahwa Bung Deddy ya sebagai orang tuanya Aska juga pasti dia memperhatikan keselamatan Aska dan mungkin lawannya juga, makanya pertandingan itu pun saya yakin sudah diproteksi dengan headguard, dengan sarung tinju yang bagus, dan kedua belah pihak juga mereka mempersiapkan diri kan untuk pertandingan itu, dan juga ada wasit yang bisa mengawasinya, kalau terjadi apa-apa bisa langsung diberhentikan atau diselamatkan kan untuk para petarungnya. Saya kira menurut saya sih itu oke ya, satu entertain yang cukup positif gitu. Jadi mungkin di sini bisa kita juga memberikan edukasi bahwa buat anak-anak juga, bahwa ini loh kalau mau memang hobi berantem di tempatnya gitu kan, yang ada yang ada wasitnya ya, yang dilindungi dengan sarung tinju betul, dengan headguard yang untuk proteksi diri. Saya kira ide Bung Deddy ini oke. Bagus, dan ini menurut saya sih bukan eksploitasi anak ya, karena Aska juga bukan anak-anak, dan lawannya juga pasti dari Bung Deddy sendiri sudah mempertimbangkan bahwa ini seimbang gitu. Oke. Dan pastinya yang paling penting adalah perlindungan itu kan, pakai headguard, pakai sarung tinju yang cukup aman gitu. Dan juga diwasiti ya kan, ada tim kesehatannya. Saya kira sih harusnya sih tidak masalah. Mungkin peraturan yang sebagai yang real buat petinju mungkin tidak terlalu yang benar banget ya. Tapi kan memang ini tujuannya sebenarnya buat entertain kan ya. Dari berat badan sendiri pasti juga mereka kan berbeda. Buat saya bukan mengeksploitasi seperti itu dalam hal yang negatif kan ya, ini kan dalam hal yang positif gitu loh. Kalau memang menurut saya kita bisa ambil sisi positifnya, bahwa ini loh Bung Deddy punya anak cowok ya kan ya, mereka mungkin yang anak-anak cowok yang hobi berantem ya disalurkan pada tempatnya gitu kan, olahraga tinju gitu, dengan diawasi dengan wasit ya kan, dengan proteksi diri, dengan headguard, dengan sarung tinju, itu kan lebih aman sebetulnya. Iya. Dan itu bisa lebih menghimbau atau mengajak anak-anak yang teman-teman yang hobi tawuran ya kan, untuk bisa ayo ke tempat yang positif aja, latihan tinju misalnya, terus bertanding di atas ring gitu kan, lebih aman, kita bisa menunjukkan prestasi ya kan. Menurut saya sejauh ini itu sih. Nah itu malah menarik juga tuh. Menarik juga tuh ya kan. Coba aja, mungkin para tabars mungkin penasaran kali mau coba-coba bertanding di tinju kan, kenapa enggak. Dan ini cukup orang cukup penasaran kan. Kalau mungkin berat badan mungkin ya, saya kurang tahu ya, karena masing-masing harus ditimbang ya kan. Ya tapi kalau hanya untuk entertain aja dan menggunakan sarung tinju yang sangat aman, yaitu dengan mungkin dengan sarung tinju yang mungkin lebih besar ya kan, dengan headguard dan dengan pengawasan wasit, atau juga dengan disediakan ambulan, saya kira cukup oke sih, aman. Ya harapannya tentunya bahwa pertinjuan di Indonesia ini bisa bangkit lagi ya kan ya, bisa bangkit, bisa memunculkan juara-juara tinju baru dari Indonesia ya, baik nasional maupun internasional ya. Harapan saya tentunya juga banyak yang bisa mendukung ya, mensupport untuk tinju Indonesia bisa bangkit lagi. Itu harapan saya dan semua petinju Indonesia tentunya. Ya sebenarnya kenapa dibilang ilegal itu mungkin saya tidak ngerti ya, karena kan dijalankan satu pertandingan itu kan ada badan hukumnya yang menaungi. Pada saat kemarin pertandingan Aska versus Vicky itu ada kepromotoran yang menjadi promotor di sana saat itu KX1 yang sebagai promotor. Kemudian badan hukum dari rules yang digunakan, dari ini cabang apa, itu ISKA Indonesia. Jadi apa yang ilegal gitu kan, mungkin juga malah berbalik lagi pertanyaan. Kan beliau kan ingin melaporkan ke
KTI, organisasi tinju, jadi Komisi Tinju Indonesia lah. Tapi kan cabang olahraga yang dipertandingkan kickboxing, jadi sebenarnya nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Sedangkan kalau bisa dibilang KTI dengan ISKA Indonesia ya satu level, cuma bedanya itu boxing, ini kickboxing. Jadi kalau misalkan ini adalah kejuaraan kickboxing yang ilegal, ya harusnya melaporkannya ke ISKA Indonesia sebagai Singsen Mewadai, itu pertarungan itu ilegal atau ilegal tuh, Anda mengawasi atau tidak gitu kan, baru pas. Tapi kan ini dia bilang mau melaporkan ke KTI, jadi ya kalau menurut saya ya nggak nyambung sebenarnya kayak gitu. Kalau masalah beda umur, range umurnya berapa? Nah, mengenai range umur itu kan yang mengatur adalah peraturan dari cabang olahraga. Nah, kalau di kickboxing itu ada 3 divisi. 3 divisi itu yang pertama adalah younger junior itu 10 sampai 14 tahun, kemudian junior 14 sampai 15 tahun, kemudian 14 sampai 18 tahun. Kemudian ada senior itu 19 sampai 45 tahun. Nah, di peraturan kickboxing itu seseorang akan bertarung di kelas umur dan di kelas beratnya. Tapi ada satu dan lain hal yang menyebabkan orang ini akan pindah divisi. Kalau kelas berat itu jelas boleh pindah divisi. Untuk kelas umur itu hanya 1 kali pindah divisi. Biasanya dikarenakan apa? Misalkan di daerah itu kurangnya pemain sehingga adanya penyamaan dari berat tapi tidak disamakan dari umur. Misalkan ada lintas divisi tapi tidak boleh lintas 2 divisi. Misalkan dari junior akan dimainkan di senior. Nah, sepanjang dia beratnya sama dan itu ada persetujuan dari promotor yang mengawasi, maka biasanya dia akan dipindahkan ke kelas di atasnya, 1 divisi di atasnya. Tetapi ada persyaratan seperti ini. Jika Anda sekalinya pindah di kelas divisi umur di atasnya, maka Anda tidak akan bisa kembali lagi di divisi di bawahnya. Artinya tidak ada peraturan yang melarang, tapi memang sudah dibuat dalam buku peraturan, ada ketentuannya. Anda bisa pindah 1 divisi di atasnya dengan ketentuan berat yang sama, dan sekalinya Anda pindah tidak akan bisa kembali lagi ke divisi di bawahnya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang pertimbangan umur terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena range senior itu adalah 19 tahun sampai 45 tahun. Jadi ada kemungkinan orang yang umurnya 19 tahun melawan dari 45 tahun. Nah, ASKA ini berada di 15, 2 tahun menuju ambang ke senior. Nah, jadi hanya untuk 2 tahun dia masuk dan dia paksakan masuk ke atas dan memang sudah ketentuannya ada gitu. Jadi dia masuk di atas dan itu sudah wajar, ya wajar. Karena memang rentang jaraknya jauh sekali, 19 sampai 45 tahun. Dan dia mencoba masuk di kelas di atas. Dan juga itu kalau level kompetisi yang sesungguhnya. Sedangkan ini kan dibuat eksebisi. Apa yang menjadi eksebisi? Yang pertama ini adalah pertarungan pemula, sehingga rules-nya juga dirubah. Rulesnya dari K1 rules menjadi K1 special rules, artinya dia menjadi lebih ringan, ada hal-hal yang dibatasi. Yang kedua, dari segi peralatan itu sarung tinju itu untuk kompetisi adalah 10 ons. 10 ons itu lebih kecil, artinya damage lebih keras. Nah, kemarin itu hanya dibuat 12 ons, jadi sama seperti sarung tinju buat sparring, bukan buat kompetisi. Ya, yang ketiga adalah headgear. Headgear untuk kompetisi, standar untuk kompetisi yang dengan pemakaian ini ya, pelindungnya, itu pakai headgear yang half face. Half face jadi wajahnya kelihatan separuh, tapi yang kemarin dipakai adalah hampir full face. Jadinya dia memakai cheek part itu untuk melindungi tulang hidung dan melindungi wajah. Jadi selain ini tidak melanggar aturan di regulasi kompetisi, juga ini adalah eksebisi. Jadi sebenarnya lebih safety daripada yang kompetisi sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.